Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh sukacita buat hidup kita. Tentunya saudara sudah siap. Karena saudara akan diserbu oleh firman, pribadi firman itu. Dan firman itu bukan hanya menyerbu hidup saudara, bisa saudara dengar, bisa saudara tangkap. Tapi itu akan menjelma menjadi hidupnya saudara. Di dalam hidup saudara. Saya akan melanjutkan dan mungkin ini adalah sesi terakhir daripada keimamatan. Keimamatan bagi gerejanya. Saya ingin mengutip beberapa ayat, lalu kemudian saya akan memberikan penjelasan. Dan ada beberapa misteri di dalam Alkitab, saya akan pertegas kembali lagi, saya akan ulangi lagi kembali lagi, sehingga saudara bisa mengerti bahwa keimamatan yang Allah telah sediakan, itu jauh sebelum, saya ulangi, jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah telah siapkan keimamatan. Mengapa Allah telah siap? Ini adalah dari perspektif kematawan Allah. Mari saja untuk kita berdoa lebih dahulu. Kita membutuhkan kerjasama dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan hari ini, biarlah firman mendatangi hidup kami kembali lagi. Beri kami terus hidup di dalam anugerah oleh firman-Mu itu Tuhan. Sehingga kami bukan hanya diperkaya, tapi kami menjadi firman itu sendiri. Firman yang hidup, yang berperilaku, firman yang bertingkah laku, dan firman yang menyatakan kehidupan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah singkapkan kepada kami selama ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin saudara bisa melihat dan kita akan kembali lagi pada Kejadian. Saya ulangi, Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita lihat dulu lah. Kejadian pasal yang ketiga. Nanti kita akan lompat kepada satu generasi yang disebut dengan Nuh. Bagaimana Nuh memperagakan satu keimamatan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, berkenan kepada Allah. Sehingga itu menjadi timbul pertanyaan. Keimamatan seperti ini bukanlah keimamatan Lewi ataupun Harun yang baru muncul kemudian. Karena atas keinginan manusia. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Allah mengatakan akan. Allah mengatakan bahwa akan terjadi suatu garis keturunan lewat benih. Benih Allah dan benih iblis. Ini berbicara tentang bagaimana iblis bisa mensabotase. Saya ulangi, iblis bisa mensabotase perjalanan benih Allah yang akan mewujudkan diri menjadi Mesias, itu lewat hidup saudara. Saya ulangi, lewat hidup saudara juga. Iblis akan berupaya untuk mensabotasenya. Iblis tidak akan hanya membuat saudara menjadi orang yang berbuat jahat saja. Tapi saudara mungkin tetap melayani. Tetapi benih iblis itu mulai ada pada diri saudara. Saudara mulai terjadi kontaminasi. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat sekarang Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, karena bahteranya sudah siap, selesai dibangun. Engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Kaulah yang dilihat oleh Tuhan benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Dalam hal apa dia benar? Mari kita lihat sekarang Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Ini adalah Kejadian 7 ayat 1. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak-anak manusia. Saya ingin membuka satu ayat di dalam saya lupa, mungkin di kitab Roma. Tentang anak manusia. Itu dalam kitab Matius 18 ayat 11. Tentang anak manusia yang datang. Dikatakan demikian. Karena 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kemudian Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa dikatakan di sini dalam ayat yang ke Matius 24 ini? Ya. Matius pasal 24 ini. Jadi anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi di sini dikatakan di ayat 39-nya Matius 24, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi mereka ini adalah mereka yang tidak tahu bahwa Anak Manusia itu akan datang. Mereka sudah mati, mereka sudah lenyap, adalah justru untuk menebus dosa mereka. Mari saja kita untuk bisa melihat semua ini, puzzle-puzzle ini menjadi tersusun dengan benar. Mari kita lihat sekarang di Kejadian 7 ayat yang pertama tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan sisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejamanmu. Ini adalah sebelum bencana air bah itu datang. Allah membuat pernyataan bahwa engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini yang hidup pada zaman yang sama dengan Nuh. Engkaulah orang benar. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik bersama dengan orang benar. Kemudian ketika Allah sudah menghukum semuanya, Allah sudah membinasakan
anak-anak Allah dari garis keturunan Set yang kawin campur. Karena bagi Allah itu adalah satu kejahatan. Kejahatan yang dia menjadikan dia dasar untuk membinasakan mereka. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Lihat. Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka hampir tidak berguna kembali adanya roh Allah pada diri anak-anak Allah ini. Kalau keturunan Kain disebut adalah manusia, ya memang tidak memiliki roh Allah. Mari saja kita untuk bisa melihat setelah air bah, di Kejadian pasal yang ke-8. Setelah air bah, di Kejadian pasal yang ke-8. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Tuhan mencium bau aroma daripada persembahan mezbah itu. Bukankah mezbah pengorbanan yang dilakukan oleh Musa ini menunjukkan bahwa dia berjalan pada suatu keimamatan. Dan Allah mencium bau yang harum. Sweet aroma. Dan itu adalah bau yang harum. Mari kita lihat sekarang Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Dan korban yang harum bagi Allah. Tidakkah engkau lihat bahwa ini adalah menjadi keharuman bagi Allah. Dan Kristus itu dikorbankan mati. Itu menjadi keharuman bagi Allah. Bukankah itu menggambarkan bahwa keimamatan yang dijalani oleh Nuh. Itu adalah keimamatan yang ditulis oleh Alkitab dengan istilah keimamatan menurut aturan Melkisedek. Persembahan yang harum. Bisakah saudara hidup dalam keimamatan Melkisedek pada masa sekarang? Berapa jumlah persembahan yang kau berikan? Mungkin hanya 20%. Mungkin hanya 10%, 10% saja. Mari kita lihat sekarang Filipi 4 ayat yang ke-18. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Semua yang perlu. Dari jemaat Filipi. Malahan lebih dari itu. Ada kelebihannya. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Harum buat siapa? Kita lihat. Suatu korban yang disukai. Korban yang disukai siapa? Dan yang berkenan kepada Allah.
itu dilakukan kepada Paulus. Ketika di Kejadian 14, Abraham didatangi oleh Imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek. Melkisedek. Di Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abraham kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, harus hati-hati kita untuk kita membahas tentang keimamatan yang dilakukan oleh, saya ulangi, yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita lihat sama-sama hal yang sangat penting buat kita di sini. Kita lihat sama-sama, saudara. Kita dapati di sini bahwa ketika Abraham dengan keperkasaannya mengalahkan, saya ulangi, mengalahkan Kedorlaomer, semua orang-orang dari kekuatan Babel. Ya, kekuatan Babel. Dan kita harus bisa pahami di sini. Abraham, dia menjalani satu keimamatan sehingga dia menyambutnya dan dia memberikan 10% kepada Melkisedek. Saya ingin supaya saudara clear dalam hal ini. Apa arti 1/10 itu yang selama ini saudara jalani adalah 10% dari penghasilan saudara. Saya katakan 10% dari apa yang kau dapati. Dari hasil kerjamu. Itu pengertiannya. Tetapi di orang Yahudi, di orang Ibrani, tidak dikenal angka 10% itu. Yang ada dikenal adalah 1/10. Saya katakan 1/10. Jadi, saudara harus bisa pahami. Apa arti 1/10 ini? Seandainya, saya ulangi, seandainya dalam peperangan itu, Abraham akhirnya mendapatkan ada 100 ekor ternak. Lalu tentu dia memberikannya kepada Melkisedek. 1/10-nya adalah 10 ternak. 1/10 atau 10% dari 100 ternak. Mungkin itu pemikiran saudara. Ingat, itu hanya adalah angka matematis. Kita harus bisa memahami apa arti 1/10 itu. 1/10 adalah untuk menunjukkan kepada Allah lewat kepada jalan yang tepat. Kepada siapa saya ataupun saudara memberikan persembahan. Arti 1/10 di sini adalah bukan berarti 10% saja. Memang itu adalah satu angka yang kita percaya adalah angka matematis saja. Tetapi 1/10 ini harus menunjukkan, harus tersirat, harus memancarkan bahwa melalui persembahan ini, bahwa semua yang aku punya itu, aku dapati dari Tuhan. Saya dapati ini. Saudara,
Saya dapati ini. Di dalam pengertian artinya. Orang Ibrani. Karena di orang Ibrani hampir tidak semua angka. Pecahan-pecahan ada pada orang Ibrani. Tapi apa artinya 1/10 itu? Atau kata tenth. Pakai TH. Apa artinya buat kita itu? Ini memberikan arti buat kita. Adalah kalau aku memberikan persembahan 1/10. Maka itu harus menunjukkan. Allah adalah saksi. Aku juga adalah saksi. Batinku adalah saksi. Tuhan lewat persembahan ini. Aku menunjukkan. Bahwa semua yang kumiliki itu. Semua yang kudapat itu. Berasal daripada Engkau. Dan inilah buktinya. Aku tunjukkan. Tentu dong saudara. Saudara sekarang akan berpikir yang lain lagi. Itu yang Filipi 4 ayat 18 katakan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Mengapa ada kalimat terakhirnya dengan korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah? Allah yang menilai. Itu adalah 1/10. Karena mereka mengikuti suatu keimamatan. Yang jauh sebelum. Hampir 1000 tahun. 1000 tahun mungkin. Sebelum keimamatan Harun ada. Wah. Ini sungguh hal yang menarik buat kita. Kita harus jalani kehidupan seperti ini. Karena di Filipi 4. Ayat 18. Aku menerima semua yang perlu dari malah lebih daripada itu. Untuk menunjukkan. Bahwa semua yang dimiliki oleh jemaat Filipi. Itu berasal daripada Allah. Dia ekspresikan itu. Dalam kata 1/10. Padahal bukan 1/10 dari semua yang mereka dapati. Bahkan aku berkelimpahan. Lihat. Kalau itu berarti berasal daripada Tuhan. Akan membuat Paulus berkelimpahan. Bukan yang memberi berkelimpahan. Kebanyakan di antara kita. Kita selalu menjalani. Suatu pola prinsip keimamatan. Dan mengambil dari kitab Maleakhi pasal 3. Ayat 9 dan 10. Sudah lihat pada tayangannya. Bawalah persembahan persepuluhan gue. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Akan mengalirkan berkat. Sehingga tidak ada lagi ruangan. Yang cukup untuk menampung. Engkau yang berkelimpahan. Bukan. Persepuluhan kepada orang lain. Itu membuat. Kalau itu berkenan kepada Allah. Membuat orang itu berkelimpahan. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Mencium persembahan yang harum. Jadi yang pertama saudara bisa lihat. Keimamatan itu akan menghasilkan suatu persembahan yang harum. Berkenan. Disukai oleh Tuhan. Kebanyakan di antara kita, kalau persembahan kita harum di hadapan Tuhan, wow, saudara akan diberkati lagi oleh Tuhan. Itu menurut keimamatan siapa? Itu menurut keimamatan Harun. Mari kita lihat sekarang. Hal apa lagi? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Wah. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Allah mengubahnya. Keimamatan itu adalah jalan satu-satunya bagi Allah. Untuk dia mengubah suatu hukum
yang dilanggar oleh manusia kepada hukum yang lain. Satu-satu kita lihat. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Kalau kau baca itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Dan kalau ada orang lagi, tanah itu artinya area kehidupannya dia. Di mana Adam akan mendapatkan, akan mencari penghidupannya dari tanah itu. Tanah yang dia miliki. Saudara bisa bayangkan kalau seluruh umat di muka bumi ini berdosa, maka seluruh bumi ini menjadi tempat terkutuk. Dan Allah berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia yang berdosa. Itu disebabkan oleh karena bau yang harum yang dicium dari persembahan dari suatu keimamatan yang dilakukan oleh Nuh. Dan kita sudah tahu keimamatan ini demikian adalah keimamatan Melkisedek dan Kristus adalah korban yang harum bagi Allah. Kemudian dikatakan di sini lagi, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua ini. Adalah di Kejadian pasal 6. Ketika anak-anak Allah, Kejadian 6 ayat yang kedua. Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukainya. Kemudian ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi, manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini dikatakan sejak kecilnya. Sama. Mirip. Dia bilang, aku takkan lagi. Meskipun itu, takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Suatu keimamatan haruslah bisa dan memiliki kekuatan dan mampu. Saya ulangi, mampu dan memiliki kekuatan. Untuk menghapus, menghentikan, membalikkan semua hutang dosa kepada hukum Allah. Sehingga mereka mendapatkan pengampunan dan kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Sekalipun yang ditimbulkan adalah hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Lalu Tuhan memberkati. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Kejadian 8:22. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, Allah akan kembalikan. Mereka menabur dan tidak akan muncul semak duri. Menuai, dingin, panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bagaimana mungkin sebelum sampai kepada Kristus, semua keadaan ini telah Allah balikkan. Ini memberikan kepada kita suatu kekuatan
dari 3 hal ini. Bahwa keimamatan yang dihidupi oleh Nuh bukanlah keimamatan Harun dan Lewi. Kalau umat berdosa, wah, segera bakar korban. Tidak. Tapi ini adalah suatu keimamatan yang sangat kuat. Yang sekali dilakukan, maka semuanya Allah bisa batalkan. Karena sudah terbayar. Wow. Luar biasa. Mari kita lihat sekarang, saudara. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anak serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah bertambah banyak serta penuhilah bumi. Bukankah sama dengan Kejadian pasal yang pertama. Ayat ke-26 sampai ke-28. Penuhilah bumi bertambah banyak. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi. Dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Sama seperti Kejadian 1 ayat 26-28. Berkuasalah. Mereka akan takut. Kemudian ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya. Yakni darahnya. Janganlah kamu makan. Allah membuat sebuah ketentuan. Untuk mengingatkan mereka. Bahwa darah itu adalah nyawa. Nyawa dari satu makhluk hidup. Dengan demikian. Mati bisa dibayar dengan mati. Melalui pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh Harun. Oleh Nuh. Menjadi bau yang harum bagi Allah. Berkenan kepada Allah. Dan Allah menyukai itu. Di poin yang kedua yang saya sampaikan tadi. Walaupun kecenderungan hati mereka jahat. Dengarkan baik-baik. Walaupun kecenderungan hati mereka jahat. Tapi Allah tidak akan mengutuk. Saya ulangi, Allah tidak akan mengutuk lagi bumi ini. Walaupun kecenderungan hati mereka. Lihat Kejadian 8. Ayat yang ke-22 tadi. Oh sorry, ya 22. Oh sorry, ayat 21. Sekalipun ditimbulkan dari hatinya sejak jahat dari kecil. Aku tidak akan membinasakan lagi. Segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mengapa Allah harus menyebutkan ini? Perhatikan baik-baik. Karena di Kejadian pasal 6. Manusia berbuat semaunya apa yang disukai. Dan menghasilkan kawin campur. Jadi sekarang. Iblis punya peluang besar. Untuk menggagalkan garis keturunan Mesias. Kenapa? Karena sejak Nuh. Maka program iblis. Strategi iblis. Untuk tetap mengkontaminasi kawin campur. Itu makin tidak terkendali lagi. Tidak terjaga oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah berfirman demikian. Bahwa dia akan membangun permusuhan antara keturunan ataupun benihnya. Hawa, si perempuan ini. Dan benihnya iblis. Dia akan sampai melahirkan Kristus yang akan meremukkan kepala daripada iblis atau ular. Wah. Kalau begitu kawin campur boleh juga. Tapi apa yang terjadi? Saudara bisa lihat di Kejadian pasal yang ke-11. 10. Di situ disebutkan tentang keturunan-keturunan. Dan keturunan kemudian yang kita dapati adalah keturunannya Sem. Keturunan Sem. Mulai dari ayat 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur,
Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Keturunan Arpaksad adalah Selah, Selah, dan Selah memeranakan Eber. Perhatikan baik-baik. Keturunan Sem disebutkan nama semua anak laki-lakinya. Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ingat, ketika Nuh mabuk, lalu kemudian Ham melihat ketelanjangannya Nuh. Ham tidak bertindak apa, justru menceritakan kepada Sem dan Yafet. Tapi Sem dan Yafet berbuat sesuatu yang lain. Maka ketika dia tahu, Nuh tahu apa yang diperbuat anak yang bungsu itu, Ham. Padahal dia adalah anak nomor 2. Maka dikatakan terkutuklah Kanan. Dikatakan terkutuklah Kanan. Kita sedang membahas tentang kawin campur. Itu sebabnya keimamatan yang saudara jalani adalah bukan berdasarkan pengertian saudara sendiri. Terkutuklah Kanan. Maka tidak satu pun juga dari garis keturunan Sem yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 11. Dari garis keturunan Sem sampai kepada Abraham. Yang menikahkan kepada bangsa Kanan. Keturunan Kanan. Mari kita lihat sekarang. Kejadian pasal yang ke-24. Saudara bisa lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, telah diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanan, yang diantaranya aku diam. Bisa jadi perempuan Kanan ini baik, menurut, mau mentaati. Tapi Allah dengan tegas. Satu Naamah, adiknya Tubal Kain, dia bilang cantik mempesona. Itu hidup dan menjadi ukuran perhatian anak-anak Allah dari garis keturunan Set. Sehingga mereka yang tidak ditulis namanya, Set, Enos, dan seterusnya, yang tidak ditulis, tertarik dan mereka menikahinya dengan sesukanya. Tapi lihat, setelah mereka dibinasakan dengan air bah, lihat, Sem tetap hidup dalam teguh. Keimamatan, saya mau sampaikan ini pada saudara. Keimamatan yang saudara jalani adalah suatu keimamatan yang akan membawa saudara terus dalam rencana Allah, dalam program Allah, dalam strategi Allah, sampai kepada kesempurnaan. Jangan kau nikahkan aku dengan wanita Kanan. Mari kita lihat sekarang lagi Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27. Ayat 43. Jadi sekarang anakku, Yakub, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripada, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het, orang Kanan.
Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup? Aku tidak akan menjadi seperti Hawa. Menjadi ibu dari semua yang hidup, kata Ribka. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Pasal 28 ayat 1. Memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kembali lagi. Jangan mengambil, kenapa? Nuh telah mengutuk. Suatu keimamatan yang terkutuklah. Iblis bisa diberi kebebasan untuk melakukan kontaminasi. Tapi Allah menjaga, memagari terus tentang rencana agungnya dia untuk melahirkan Mesias. Sebab kalau terjadi kontaminasi, batal, tunda. Bersiaplah, pergilah kepada Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri. Dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Membuat engkau beranak cucu. Dan membuat engkau menjadi banyak. Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Kepadamu. Serta kepada keturunanmu. Sehingga engkau memiliki negeri ini. Yang kau diami sebagai orang asing. Yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ini menjadi bauan yang harum bagi Allah. Yang dilakukan oleh Yakub, yang dilakukan oleh Eliezer dalam pernikahannya kepada Ishak. Kita lihat teriakan daripada kepiluan hati daripada Ribka. Aku jemu melihat Esau mengambil wanita Kanaan, kawin campur. Berarti rencana Allah tentang Mesias sudah gagal pada dirinya Esau. Esau yang menghasilkan Edom, dia akhirnya menghasilkan Raja Herodes yang justru berupaya membunuh. Spirit demikian terus dibawa. Sampai ribuan tahun kemudian. Mari kita lihat sama-sama. Minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara. Maleakhi 1 ayat 1 ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel. Dengan perantaran Maleakhi. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Cara bagaimana Tuhan? Bagaimana jalannya? Sehingga engkau mengasihi Yakub. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Ya, apa hubungannya? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Oh, apa hubungannya? Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Tuhan pakai di sini. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Begitulah cara Tuhan mengasihi engkau. Masihkah engkau berdalih lagi? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan mengasihi Yakub? Karena Yakub tidak mau menikahi wanita Kanaan. Karena Ishak tidak mau menikahi wanita Kanaan. Di sini kita lihat mengapa Allah membenci Esau. Karena Esau sembarangan mengambil wanita Kanaan. Bukankah Nuh dalam keimamatan dia telah menjalani dalam suatu keyakinan. Terkutuklah Kanaan. Jangan kau mengambil barang terkutuk. Mungkin kau berdalih. Oh, wanita yang satu gereja dengan aku bukan dikutuk. Bukan. Tapi prinsip yang kau akui. Prinsip yang kau pegang. Keimamatan yang kau jalani. Bukanlah keimamatan yang akan memberikan bauan yang harum kepada Allah.
Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Alasan Allah menyuruh Nuh. Nuh seorang diri yang benar di mata Tuhan. Karena Nuh tidak memperistri dari garis keturunan Kain. Mengapa Abraham diberkati? Karena Sarah adalah anak Terah juga. Dan Sarah bukan dari generasi keturunan Ham. Itu sebabnya Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Sebab ada upaya iblis. Berupaya untuk menggagalkannya. Dan bahkan di Mesir saja akan digagalkan. Nyaris Sarah akan diambil menjadi istri oleh Firaun. Bahkan di padang gurun, di tanah Kanan, berupaya untuk digagalkan. Dengan menyodorkan Hagar. Meskipun Hagar itu adalah ketentuan Tuhan. Di Galatia pasal 4. Tetapi berupaya untuk mengagalkan apa yang ada pada diri Sarah. Tetapi kemudian di tanah Filistin, Abimelek juga tertarik dan ingin mengambil Sarah yang cantik, yang tua tapi cantik itu untuk menjadi istrinya. Tapi Allah campur tangan. Lihatlah upaya iblis seperti itu. Keimamatan ini sangat penting sekali. Lihat apa yang harus engkau pandang. Yang kau pandang adalah jangan sama seperti Kejadian pasal yang ke-6. Anak-anak Allah melihat dari garis keturunan Set yang namanya tidak tercantum, tapi nama bapaknya saja yang tercantum. Melihat keturunan Kain itu cantik-cantik. Bukankah ini suatu penurunan? Suatu penurunan rohani. Dalam hidup, dalam roh. Hanya memiliki penilaian roh. Sekarang memiliki kesukaannya adalah penilaian lahiriah. Cantik. Berprestasi. Menawan. Jadi saudara bisa lihat di sini. Mengapa keturunan Set itu bisa melihat bahwa keturunan Kain itu cantik-cantik? Hanya satu. Tanpa engkau melibatkan roh Allah yang ada di dalam dirimu, maka engkau akan memiliki penilaian lahiriah. Oh ini cantik. Oh dia juga sarjana. Semua lahiriah. Bukankah, perhatikan baik-baik. Bukankah dalam Kejadian 4 ayat 26. Mari saudara lihat. Ketika Enos lahir. Pada zamannya orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang mulai mengenal Tuhan. Ini menunjukkan. Tidak mungkin kau bisa mengenal Tuhan. Tanpa kehadiran roh Allah. Itu sebab roh Allah itu membawa pribadi firman. Yang menyingkapkan tentang Allah. Dan keturunan Set, yakni Henoh, bisa berjalan bersama dengan Allah 300 tahun di bumi ini. Itu karena mereka Henoh tidak menikahi dari keturunan Kain. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Itu dia selalu mengizinkan roh Allah. Dan firman-Nya. Tapi kalau kau lihat, sedangkan Kain menjauhi Tuhan. Meskipun Tuhan mendatanginya. Setelah ia berdosa. Sebelum ia berbuat dosa, membunuh Habel. Tapi setelah dia berdosa, tetap Tuhan mendatangi dia. Tetapi Kain menjauhi Tuhan kemudian. Dan mulai membangun kehidupan turun-temurun. Tanpa Tuhan. Artinya
keturunan Kain ini hidup dengan mengandalkan kekuatan manusianya saja. Sampai pada generasinya Nuh. Bahwa Allah mendapati bahwa Nuh ini itu tetap membawa benih Allah yang dia telah tabur dalam diri Hawa, kepada Set, kepada Enos, kepada Henoh, dan seterusnya, Metusalah, Lamek, dan sampai kepada Nuh. Karena benih Allah itu melalui Set itu hanya hidup berdasarkan nilai-nilai roh Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka yang hidup, yang disebut dengan anak-anak Allah pada Kejadian 6. Ayat yang kedua ini. Melihat perempuan yang cantik dari pihaknya Kain. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya menilai secara daging dan secara lahiriah. Itu sebabnya Yesus mengatakan. Saya ulangi, Yesus mengatakan. Di Matius 24 ayat 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Untuk menebus. Jadi pada saat air bah mereka makan dan minum. Di ayat 38. Kawin dan mengawinkan. Saudara tahu kawin dan mengawinkan? Anak Allah kawin dengan perempuan. Siapa perempuannya? Dari perempuan. Dari keturunan Kain. Karena dia lihat cantik. Lalu anak manusia dari keturunan Kain mengawinkan putri mereka kepada anak-anak Allah. Dan ini adalah kekejian di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan. Dan Nuh, kata Alkitab, tidak hidup dengan memperistri seperti itu. Dan Abraham tidak hidup dengan memperistri orang dari garis keturunan Ham maupun Kanan. Ishak tidak mendapatkan istri dari orang Kanan. Yakub tidak mendapat istri dari orang Kanan. Maka Tuhan akan menghancurkan semuanya. Membinasakan semuanya. Yang berupaya untuk menggagalkan. Sebab Tuhan sudah cukup. Untuk memiliki dasar. Untuk memiliki alasan. Nah, apa yang ditulis oleh Musa ini? Ini adalah satu gambaran. Apa yang saya pernah sampaikan sebelumnya kepada saudara. Tentang kehidupan yang berlanjut dari dunia fisik, dunia alamiah, kepada dunia roh. Sesudah kematian. Apa yang dikatakan di sini? Di situ ditulis tentang nama-nama yang tertulis. Di kitab kehidupan anak domba. Saya mau beritahu pada saudara. Tolong perhatikan ini. Musa pun juga memperlakukan demikian. Hanya nama-nama yang dipastikan. Tertulis oleh Musa. Itu pun ditulis oleh Allah. Set, Enos dan itu. Padahal Enos sendiri punya anak-anak yang lain. Tapi nama yang disebutkan. Sesudah Set juga punya anak-anak lain. Punya anak perempuan. Tapi tidak disebutkan. Karena mereka termasuk terhilang. Saudara bisa bayangkan. Meskipun Henoh hidup bergaul 300 tahun di bumi ini. Bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Dan dia melahirkan Metusalah. Dan juga anak-anak laki-laki yang lain. Dan juga anak perempuan. Tapi Henoh juga. Yang telah memiliki anak-anak yang lain selain Metusalah. Dan anak perempuan. Itu juga dihukum. Oleh air bah. Karena apa? Satu alasannya. Saya bisa pastikan 100%. Kawin campur. Jadi ada dari garis keturunan Set yang
binasakan. Itulah alasannya. Allah membangun menyuruh Nuh masuk bersama dengan binatang-binatang yang diperintahkan oleh Nuh dan sekeluarganya masuk bersama dengan binatang-binatang yang diperintahkan masuk ke dalam bahtera tersebut. Itulah Allah. Lalu Allah yang mengunci pintunya dari luar. Dan hanya ada satu jendela. Bukan di samping, bukan di buritan. Tapi hanya ada di atap. Mengapa? Karena yang dibinasakan oleh Allah termasuk adalah orang yang melakukan kawin campur dari garis keturunan Set, dari garis keturunan Metusalah, dari garis keturunan Lamek yang masih hidup sampai air bah itu datang. Berarti mereka adalah kerabatnya Nuh. Wow, ini sesuatu yang dahsyat. Yang saudara bisa lihat. Nuh hidup tidak bercela di antara orang sejamannya. Jadi satu keimamatan. Itu akan menjamin hidup saudara akan benar dan bahkan diri saudara itu menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Menjadi keharuman bagi Tuhan. Seperti Kristus. Lihat di sini saudara. Betapa hebatnya ketika Allah mencium bau yang harum itu. Di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Allah mencium bau yang harum itu. Luar biasa. Dikatakan Allah membuat suatu ketetapan baru lagi. Hukum yang baru. Dasar daripada hukum itu. Mati. Dosa. Impas. Betapa hebatnya. Apa yang Allah lakukan, siapkan. Melalui keimamatan itu, saudara. Ini sesuatu yang harus saudara pahami. Kalau begitu, tantangan buat kita semua. Ini penting buat saudara. Kalau begitu, keimamatan yang mana yang harus kita hidupi? Saudara bisa lihat. Keimamatan yang dimiliki oleh, yang dijalani oleh Nuh. Keimamatan yang dijalani oleh Abraham. Yaitu keimamatan yang kekal. Yang memang Allah sudah sediakan. Buat hidup saudara. Dan keimamatan ini. Itu adalah. Bukan karena keinginan. Saya ulangi. Bukan karena keinginan. Daripada. Pengertian saudara. Ataupun pengertian manusia. Tetapi itu. Memang Allah sudah menyiapkannya. Karena Allah sudah tahu. Melalui perspektif kemahatauan ini. Bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Allah telah siapkan suatu keimamatan. Untuk membawa manusia. Sampai kepada kesempurnaan. Sama seperti Bapa di sorga sempurna. Membawa manusia. Sampai kepada akhirnya. Merampungkan rencana agungnya. Allah sepanjang masa. Wow, ini sungguh luar biasa sekali. Ini menantang saudara semua. Bahwa Allah
telah menyediakan keimamatan itu. Jadi yang kedua, saudara bisa lihat. Apa yang dipraktekkan oleh Abraham, dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Nuh. Terkutuklah kanan, maka itu yang dipraktekkan. Abraham hidup dalam keimamatan yang kekal. Melkisedek yang kita ketahui. Apa yang dipraktekkan oleh Yakub dalam mencari jodoh, jangan sekali-sekali kau ambil dari wanita Kanaan ini. Kujemu. Dan itu berbuah hasil. Persembahan yang harum. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yakub tadi? Saya ingin itu menjadi poin yang ketiga. Menjadi bauan yang harum, berkenan. Sehingga Allah mengatakan, aku mengasihi Yakub. Dan membenci Esau. Lalu engkau bertanya, Tuhan dengan cara bagaimanakah bahwa engkau mengasihi kami? Kau harus mengikuti satu keimamatan yang kekal. Yaitu keimamatan disebut keimamatan Kristus. Dan dalam kitab Ibrani, keimamatan Kristus itu disebut dengan keimamatan menurut aturan, menurut tata tertib Melkisedek. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara terpilih. Bukan hanya dipanggil. Banyak yang dipanggil kepada keimamatannya. Tapi sedikit yang terpilih. Tapi engkau yang terpilih. Kau harus ingat ini. Imamat yang rajani. Arti kata engkau memiliki keimamatan raja-raja. Ini penting. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tapi sekarang telah menjadi umatnya. Dan dahulu tidak dikasihani. Seperti Yakub. Seperti Israel bertanya, bagaimanakah Tuhan mengasihani kami? Bagaimanakah Tuhan memberikan kemurahan kepada kami? Bagaimana? Sinilah saudara tahu. Oh Tuhan. Jadi saudara dikasihani. Allah berbelas kasihan pada saudara. Karena hal apa? Karena kau hidup menurut aturan daripada keimamatan yang kekal. Yaitu keimamatan Melkisedek. Seperti. Jadi keimamatan itu akan mempengaruhi jalan hidupmu. Akan mempengaruhi sampai kepada mitra destinimu. Teman hidupmu siapa? Bukan kau yang menentukan. Tapi Allah sudah siapkan. Ini penting saudara. Saya ingin supaya saudara jangan gagal sampai titik akhirnya. Karena perkawinan campur tersebut. Perhatikan baik-baik. Perkawinan campur tersebut. Mari kita lihat sekarang. Dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang keempat.
Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Jadi sebelum kawin campur sudah ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, dia sesudah kawin campur juga ada di bumi. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, ini kawin campur, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah, perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenapa? Dua hal dihasilkan dari kawin campur itu. Adalah orang-orang yang gagah perkasa. Itu disebutkan dengan kata mighty man. Atau gibor. Itu orang yang kuat. Itu adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang memiliki kekuatan. Tapi kekuatan untuk apa? Dan orang-orang yang ternama katanya. Mari kita lihat sekarang orang-orang yang ternama ini. Jadi orang-orang yang ternama. Kalau dalam bahasa aslinya. Dalam H8034. Ini digunakan kata Shem. Bukan Sem ya. Shem. Ini adalah orang-orang yang memiliki reputasi. Menonjol. Berbeda. Karena banyak. Ini reputasi apa? Bukankah Allah melihat kejahatan pada waktu itu? Ini orang-orang ternama karena kejahatannya. Menonjol sekali. Lalu dia katakan dia adalah orang-orang perkasa. Orang-orang gagah perkasa. Mereka kuat. Mereka kuat untuk apa? Mereka kuat untuk berjalan. Menurut maunya mereka sendiri. Apa maunya mereka? Saudara bisa pahami sekarang. Betapa berbahayanya. Mengapa saya berminggu-minggu harus menyampaikan tentang keimamatan bagi gerejanya. Sebab sampai hari ini masih banyak orang. Dia keluar dari gereja. Dia tidak mau bersama-sama di dalam jalannya Tuhan dan caranya Tuhan. Oleh karena apa? Mereka menempuh jalan sendiri mereka. Dalam soal teman hidup itu yang pertama. Saya ingat dulu saya punya seorang teman. Hampir 50 tahun yang lalu. Dia telah bertobat. Dan dia akhirnya berumah tangga. Jauh lebih dulu dari saya. Ketika kami baru mulai pelayanan. Dia mengatakan demikian. Setelah menikah dan mungkin dia sekarang sudah punya cucu, saya tidak tahu. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia menyesal. Bukan dia menyesal karena dia mendapatkan perempuan seperti itu. Karena perempuannya cukup baik menurut dia. Tapi dia menyesal karena motivasi dan prinsip dia mengambil teman hidupnya itu. Itu bukannya di jalan Tuhan. Itu artinya, saudara. Saudara pun tahu. Orang-orang perkasa dimunculkan bukan hanya di Kejadian 6. Nimrod di Kejadian 12. Yang mendirikan Babel. Menara Babel. Menantang Tuhan. Adalah orang-orang perkasa. Bangsa Enak. Di Bilangan 13. Berperawakan raksasa. Orang yang gagah perkasa. Itu juga adalah orang Kanan. Saya ingin menantang saudara. Kamulah bangsa yang terpilih. Siapa bangsa itu? Di Matius 21 dikatakan adalah gereja. Yang dipercayakan kerajaan. Imamat yang rajani. Jadi keimaman. Dan juga ada raja. Siapa ini? Kau baca itu. Dalam Kejadian pasal ke-14. Melkisedek. Raja Salem. Ayat 18. Membawa roti dan anggur.
Ia seorang imam Allah, raja dan imam Allah yang maha tinggi. Maukah saudara percaya? Kalau engkau mau hidup sebagai gerejanya, Allah sudah menyiapkan suatu rencana agung. Dan Allah hanya Allah yang tahu. Dan sekarang dia beritahu kepada saudara. Bahwa rencana agungnya ini hanya bisa diselesaikan, diwujudkan oleh yang namanya gereja. Bukan gereja lokalmu. Tapi pribadimu sebagai gereja. Dan kalau engkau adalah gereja, salah satu ciri dari kehidupanmu, engkau hidup dalam keimamatan Melkisedek. Menurut aturan Melkisedek. Itulah yang dianut. Itulah yang dijalani oleh Abraham. Persoalan teman hidup. Dikatakan memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau kau baca di Kejadian 12. Allah berfirman, keluar kamu dari Ur Kasdim. Yosua pasal 24 juga demikian. Lalu kemudian di Kejadian 12, keluar kamu dari Haran. Karena itu masih termasuk teritorialnya apa? Perbatasan dengan Babel. Kanaan. Maka Allah menegaskan itu. Bahaya dengan kekuatannya Nimrod akan memakai kekuatan yang luar biasa untuk melakukan kawin campur. Tapi Abraham tidak mau mengorbankan rencana Allah hanya untuk dia mendapatkan seorang istri dan dia melakukan kawin campur. Tidak mau. Maukah saudara seperti itu? Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Kejadian 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Abraham ini hanya bisa dilaksanakan oleh Kristus lewat Rohnya yang kudus. Sesuatu yang besar. Maukah engkau masuk dalam rencana ini? Kau keluar dari Ur Kasdim. Tidak cukup. Engkau aman. Tapi adakah engkau hidup dalam keimamatan Melkisedek yang diperuntukkan bagi gerejanya, yang akan menggolkan, menghasilkan rencana agungnya Allah, yaitu jangan engkau melakukan kawin campur kepada orang Kanaan. Saudara bisa bayangkan, orang Kanaan itu bisa sakit hati. Oh, Abraham, bukankah kita juga satu garis keturunan? Saya dari Ham. Bukankah kamu dari Sem? Kamu lebih senior lah. Suatu penghormatan lah. Tidak, Abraham tidak mau. Dia tidak mau kawin campur. Betapa luar biasanya Allah. Dia tetap membawa. Kejadian 3 ayat 15 itu akan berhasil. Akan menghasilkan Kristus lewat keturunannya ini. Maukah saudara hidup sama seperti apa yang saya sampaikan ini? Ini adalah buktinya. Yesus saja menegaskan. Sama seperti pada zaman Nuh. Orang makan dan minum hanya berpusat kepada hal-hal yang fisik. Lahiriah. Ekonomi bagus. Dan kawin mengawinkan. Hati-hati saudaraku. Banyak orang gagal di titik ini. Dia hebat.
Tapi akhirnya iblis tahu bagaimana menggagalkan orang ini. Lewat perkawinannya. Bagi engkau yang berkata, waduh, kok kita hidup sama seperti zaman Siti Nurbaya. Bahkan saya bilang lebih lagi. Kita kembali menuju kepada kebenaran. Supaya kita bisa hidup benar di mata Allah. Dan kita menjadi bauan yang harum. Aroma yang harum bagi Allah. Sehingga Allah berkenan pada hidupmu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kau menyajikan dengan jelas untuk menjaga langkah hidup kami. Terima kasih karena kami termasuk akan dimasukkan Tuhan dalam rencanamu. Sebagai orang-orang yang kau sebutkan di sebelah, yang kau sebutkan adalah Yerusalem yang baru. Bait suci dalam kitab Wahyu. Karena kami hidup dalam kesempurnaan. Sama seperti Bapa di surga sempurna. Karena kami hidup dalam suatu keimamatan yang engkau sediakan. Bukan menurut apa yang kami inginkan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak hamba mau berdoa kepada mereka yang mulai saat ini mereka sedang pada masa di titik yang kritis untuk mendapatkan mitra destiny mereka, teman hidup mereka. Hamba berdoa pada saat ini juga. Kembali lagi hamba melepaskan firman. Jangan kalian kawin campur. Jangan kalian ambil wanita Kanaan. Bagaimana engkau bisa menikahi wanita Kanaan? Bagaimana engkau bisa kawin campur? Engkau berjalan menurut apa yang kau sukai. Kau tidak mau dengarkan suara roh Tuhan. Yang datang melalui Bapa rohanimu. Yang datang melalui orang-orang yang diutus Tuhan kepada hidupmu. Kau hanya mendengarkan apa yang datang terbit dari dirimu. Selamatkanlah mereka Tuhan. Terima kasih kami bersyukur padamu. Untuk pertolongan Roh-Mu yang kudus. Firman-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.